Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Masih dengan menceritakan film inspiratif, kali ini saya akan membawakan alur cerita yang bertema balap mobil. Bukan tentang balapan di sirkuit seperti biasanya, tetapi menceritakan tentang petualangan dari seorang mantan pembalap profesional, ketika mengebut di jalan dan dikejar oleh serif sampai satu negara bagian. Dia adalah Kowalski, yang di awal karirnya adalah pembalap motor yang sangat agresif, bahkan mengalami kecelakaan berkali-kali. Tidak cukup di situ saja, dia pindah menjadi pembalap mobil, yang tentu saja situasinya juga tidak jauh berbeda. Saat ini dia sudah pensiun, dan bekerja di sebuah jasa pengiriman mobil. Malam ini juga dia akan melakukannya, karena alamat penerimanya sangat jauh, yaitu di negara bagian San Francisco. Sebelum berangkat, dia pergi menemui temannya yang bernama Jack. Kowalski bahkan bertaruh dengan temannya itu, bahwa dia akan sampai di lokasinya dalam 1 hari, seperti yang sudah biasa dia lakukan. Tentu saja ini hanyalah pemantik semangatnya, agar Kowalski bisa sampai tepat waktu. Sampai pagi Kowalski memacu mobilnya dengan kencang, yang tanpa sadar sampai diperhatikan oleh serif. Hey, pull over! Namun Kowalski tidak mau berhenti, bahkan dia menambah kecepatannya, sehingga membuat serif itu makin curiga. Di momen ketika terdesak, Kowalski sampai membuat motor dari serif itu kehilangan keseimbangannya dan terjatuh. Beruntung orang itu tidak mengalami luka, sehingga Kowalski buru-buru pergi dari sana. Dia sampai menerobos kemacetan jalan yang sedang diperbaiki, yang sialnya serif itu masih tidak menyerah untuk mengejarnya. Mau tidak mau Kowalski membawanya ke jalan yang masih berupa tanah, dan ketika ada gundukan dia melompatinya, di mana serif di belakangnya terhenti. Sekarang dia bisa bernafas lega, karena sudah tidak ada lagi yang mengejar, atau setidaknya untuk saat ini. Serif sebelumnya sudah melaporkannya ke kantor, di mana serif lainnya diperintahkan untuk mengejar mobil tersebut. Info itu sudah menyebar pada semua yang bertugas, sehingga mereka memblokade jalan di depannya, yang tentu Kowalski bisa menghindarinya dengan melewati jalur yang berlawanan arah. Namun kali ini serif tidak akan melepaskannya, yang tentu dia sambil membawa rombongan lainnya. Bagi Kowalski, pengejaran ini seperti mengingatkannya pada era balapannya di masa lalu. Kemampuannya sama sekali tidak menurun, bahkan ketika serif berusaha untuk menabraknya, dia berhasil melakukan manuver yang sempurna. Jarang sekali ada pembalap yang bisa mengalahkannya, apalagi jika lawannya hanyalah orang biasa, seperti yang terjadi saat ini. Karena ditantang, Kowalski pun menerimanya, yang tentu mampu menyalipnya dengan mudah. Lawannya itu tidak terima, terlebih kemampuan dari mobilnya seharusnya lebih baik. Tetapi dia belum sadar jika salah memilih lawan, di mana Kowalski adalah mantan pembalap profesional. Akhirnya lawannya itu sampai tergelincir dan terjatuh di sungai, yang untungnya masih selamat. Kowalski pun langsung pergi, karena serif di belakang sudah melihatnya. Dengan jalan yang lurus dan panjang ini, akan sangat sulit untuk terlepas dari pandangannya. Tetapi Kowalski tidak perlu takut, karena beberapa meter lagi, dia akan sampai di wilayah dari negara bagian lainnya, di mana serif yang mengejarnya tidak memiliki otoritas. Setidaknya dia bisa sedikit bernafas lega, karena serif di negara ini belum membuat persiapan. Mereka baru saja mendapatkan informasinya, dan perlu waktu untuk menggerakkan pasukannya. Namun pembicaraan itu sudah disadap oleh sebuah stasiun radio milik orang bernama Super Soul. Walaupun buta, instingnya sangat tajam, terlebih mengenai berita hangat yang akan menarik perhatian. Dia memutuskan untuk membantu Kowalski, dengan memberikannya informasi terselubung mengenai langkah dari serif, yang dikamuflasekan dengan lagu-lagu yang dia putarkan. Dengan ini petualangannya bisa lebih panjang, agar semua orang mengetahui aksinya. Sebenarnya beberapa serif menyadari info tersebut bocor lewat radio, tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak. How long's it been at it? Tugas dari mereka hanyalah mengawasi jalanan, dan menunggu targetnya melintas, seperti yang baru saja terlihat. Bergegas mereka langsung mengejarnya, dan tentu saja sambil melaporkannya pada seluruh petugas yang bersiaga. Tugasnya kali ini adalah terus mengikutinya, supaya tidak kehilangan jejak, sehingga serif lain bisa segera datang untuk mengepungnya. Mengetahui itu, Kowalski membawanya memasuki jalur desa, di mana jalan tanah ini lebih licin,
sehingga semua harus berhati-hati. Belum lagi tikungannya juga semakin banyak, hal tersebut membuat sheriff yang mengejarnya kesulitan. Kowalski terus membuatnya emosi, sehingga sheriff mulai lengah, dan dia sampai terguling keluar dari jalurnya. Lagi-lagi Kowalski berhasil mengalahkannya, sehingga dia langsung pergi. Tentu sheriff tersebut masih memiliki anggota lain, yang dimana mereka semua akan kembali mengejarnya. Sebenarnya jebakan lainnya juga sudah disiapkan, di mana beberapa alat berat sudah mereka pasang di tengah jalan, untuk menghalangi jalurnya. Tidak hanya penduduk di sekitar jalan itu yang penasaran, pihak media juga datang ke sana, karena tidak ingin melewatkan beritanya. Semua keramaian ini berkat Super Soul, yang terus menyampaikan informasi pengejarannya. Karena sudah menghebohkan satu kota, bahkan helikopter juga diterjunkan untuk terus menginformasikan posisi dari Kowalski. Have you located suspect? Namun hal ini malah membuatnya semakin waspada, dan menyadari bahwa suatu jebakan sudah menunggunya di depan. Akhirnya Kowalski berbalik, di mana sheriff dari belakang juga sudah menghadangnya. Pilihan terakhirnya adalah keluar dari jalan ini, dan melewati gurun tandus yang sangat luas. Polisi hanya berjaga di sekitar jalannya, karena menyadari bahwa siapapun bisa tersesat di dalamnya, seperti yang sudah dialami Kowalski pada saat ini. He ain't going nowhere. Mengira dirinya bisa keluar, ternyata dia hanya berputar-putar di tempat yang sama. Dari radio, Super Soul memperingatkan bahwa seluruh sheriff sudah mengepungnya di semua jalan. I know you can hear me, Kowalski. I'm sure you hear me. Hanya ini bantuan yang bisa dia berikan, karena tidak ingin perjuangannya berakhir begitu saja. Kowalski tidak menyerah untuk melanjutkan perjalanannya, walaupun sudah merasa tersesat. Hal ini membuatnya semakin kalut, terlebih setelah melihat mobil rongsokan tua yang ada di depannya. Hal itu mengingatkannya pada dirinya sendiri, seorang pembalap yang sudah melewati masanya, dan sudah terlupakan. Selain itu, masa lalu percintaannya juga tidak kalah menyedihkan. Dia memiliki kekasih bernama Vera, yang sebenarnya sudah hidup bahagia, namun wanita itu meninggal karena sebuah kecelakaan ketika surfing. Di dalam lamunan itu, akhirnya Kowalski tersadar, karena ban mobilnya tiba-tiba bocor. Ketika akan mengganti dengan ban cadangannya, tiba-tiba seekor ular hampir menyerangnya. Beruntung seorang pria tua muncul, yang ternyata juga sedang mencari ular untuk dia jual. Menyadari orang itu sering berburu di sini, Kowalski meminta bantuannya untuk menunjukkan arah ke jalan raya. Look, I'm lost and I need your help. Orang itu pun bersedia, terlebih karena mobil miliknya juga rusak, dan meminta sekalian untuk mengantarkannya. Namun sayang, sebuah helikopter dari sheriff mulai mendekatinya. Agar tidak ketahuan, orang itu menyuruh Kowalski untuk menutupi mobilnya dengan semak belukar. Mereka pun berhasil mengelabuhinya, karena helikopter itu teralihkan dengan jejak ban, yang menggiringnya pada mobil rusak milik pria tua itu. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Kowalski, untuk segera pergi. Tempat yang akan mereka tuju adalah tempat berkumpulnya suatu kelompok keagamaan, yang melantunkan puji-pujian dengan bernyanyi. Mereka mengadakan ritualnya secara rahasia, baik dari para warga maupun sheriff di kota ini. Dan pemimpinnya yang bernama Hova, adalah orang yang selalu membeli ular yang ditangkap pria tua sebelumnya. Menyadari Kowalski yang orang asing ada bersamanya, sebenarnya Hova tidak berkenan. I told you these meetings are private. Tetapi pria tua itu tidak ada pilihan, karena Kowalski sendiri sedang tersesat. Tidak ingin terjadi masalah, Hova pun memberikannya bahan bakar agar bisa melanjutkan perjalanannya, ditambah merahasiakan tempat ini. Kowalski pun sangat berterima kasih pada orang tua itu, karena tanpanya, dirinya pasti sudah mati. Dan berkat arah yang ditunjukkannya, akhirnya dia bisa kembali ke jalan raya. Namun yang namanya masalah, pasti datang silih berganti. Melihat dua orang yang mobilnya mogok di jalan, Kowalski ingin memberinya tumpangan. Awalnya orang itu sangat berterima kasih, karena sudah menolongnya. Tetapi tanpa disangka, ternyata mereka bertujuan untuk merampoknya. This is a stick-up. Sayangnya dua orang itu salah memilih lawan, karena Kowalski dengan mudah menendangnya keluar. Kehebatannya itu bukan tanpa alasan, karena sebelum menjadi seorang pembalap, dahulu dia bekerja sebagai detektif di kepolisian. Sebuah peristiwa ketika dia menghentikan atasannya yang ingin berbuat senonoh dengan seorang tersangka, malah membuatnya dipecat dengan tidak hormat. Media langsung mendatangi kenalannya di kota, untuk mencari tahu kebenarannya.
Selama ini Kowalski terbebani oleh masa lalunya, dan yang bisa dia lakukan hanya melampiaskannya di jalanan. Tindakan saat ini dari Sheriff sudah keterlaluan, karena menganggapnya sebagai penjahat besar. Dengan Super Soul yang menceritakan aib itu pada pendengarnya, akhirnya membuat beberapa polisi yang menyamar marah. Jalan satu-satunya untuk menghentikannya adalah, tentu saja dengan kekerasan. Mereka menghancurkan stasiun radio itu, dan menghajar semua yang di dalamnya. Apalagi bagi Super Soul yang buta, dia sama sekali tidak berdaya, sehingga siarannya tiba-tiba dimatikan. Kembali ke tempat Kowalski, tanpa sengaja dia bertemu dengan anak motor yang baik hati. Orang itu juga mendengarkan perjalanannya lewat radio, sehingga menawarinya untuk beristirahat sejenak di tempat miliknya. Tentu saja Kowalski menerimanya, apalagi dia sudah sangat kehausan. We'll take what you need. Tiba-tiba siaran radio milik Super Soul aktif kembali, namun dengan suara yang sedikit berbeda. Pengendara itu tidak bisa membedakannya, sehingga menyuruh orang lain di sini yang lebih sensitif. Wanita itu pun juga mencurigainya, sehingga pengendara itu pergi untuk mengecek jalan di depan. Selama ditinggal, ternyata wanita itu sudah mengetahui Kowalski dari dulu. Bahkan tindakan heroiknya ketika di kepolisian, sudah dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat sekitar. That was a long time ago. Di dalam hati Kowalski merasa senang, masa lalunya yang sudah terkubur itu masih diingat olehnya. Namun pikirannya itu langsung kembali ke masa sekarang, di mana pengendara sebelumnya memberitahu bahwa Sheriff sudah mengepungnya di jalan depan. Untungnya dia memiliki sebuah ide untuk membantu Kowalski melewatinya. Dengan memasang suara sirine, ditambah lampu motor di atas mobilnya, semua Sheriff mengira bahwa yang lewat adalah polisi. Begitu menyadari bahwa sudah tertipu, mereka pun langsung mengejarnya, di mana Kowalski sudah sangat jauh. Hanya bantuan ini yang pengendara itu bisa berikan, dan dia berharap agar Kowalski juga bisa sampai tempat tujuannya. Dari tempat asalnya, Jack mengabari, jika info pengejarannya itu sudah sampai di negara bagian lainnya. Mereka pasti akan melakukan sesuatu yang lebih besar, untuk menghentikannya. Super Soul yang kondisinya sudah membaik setelah dihajar, kini juga sudah kembali untuk membantunya. Seperti biasanya, dia ingin menyampaikan rencana besar dari para Sheriff. Namun sayang, kali ini Kowalski tidak menyalakan radionya, di mana itu adalah kesalahan fatal. Please listen, Kowalski. Kowalski tidak merasakan bahwa sebentar lagi dia dalam bahaya. Rencana dari Sheriff Pusat adalah seperti sebelumnya, yaitu memblokade jalan menggunakan alat berat. Namun kali ini tidak ada yang membuntutinya, agar targetnya itu menurunkan kewaspadaannya. Warga sekitar juga sudah berkumpul di sekitarnya, dan berharap agar Kowalski bisa meloloskan diri seperti aksi sebelumnya. Hanya Super Soul yang menyadari apa yang akan terjadi, tetapi semuanya sudah terlambat. Saat ini Kowalski maju dengan kecepatan penuh, tanpa memikirkan apapun. Dengan cepat dia menghantam alat berat itu, sampai mobilnya langsung meledak di lokasi. Perjalanan dari Kowalski akhirnya berakhir, bersama dengan nyawanya. Semua tidak menyangka hal ini akan terjadi, seperti sebuah harapan yang tiba-tiba sirna. Namun inilah kenyataan pahit yang harus mereka terima, dan film pun berakhir sampai di sini. Film ini memberitahukan bahwa setiap perjalanan hidup tidak selalu berakhir dengan indah. Bahkan ketika menjalaninya dengan benar, selalu saja ada pihak yang mencoba untuk menghalangi. Namun selalu ingatlah, di balik dunia yang sudah melupakanmu ini, masih ada beberapa orang yang mengingat kebaikanmu dengan tulus. Hal itu sudah sangat cukup untuk memberimu rasa percaya diri dalam menjalaninya. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.